Eh, yang pertama adalah mengembalikan satu jati diri bangsa ya, bangsa-bangsa di dunia, terutama dengan kelahirannya empire system ini nanti akan menghadapi pada dunia ketiga. Faktornya adalah bahwa empire ini dalam hal ini Sunda Empire itu meneruskan atas dinasti-dinasti di dalam proses perjuangan setelah dinasti daripada Pajajaran Siliwangi telah meneruskan atas pembangunan pemerintahan setelah Perang Dunia Kedua. Maka dekade waktu 75 tahun ini seluruhan atas penggunaan tanah berakhir. Dalam artian proses Sisilen atau sebut Persil C itu perjanjian agraria dari seluruh negara-negara itu berakhir. Dalam artian untuk diteruskan kembali ya, dalam artian nanti makanya kita tetap lagi. Makanya bisa lihat bahwa nanti dengan 15 Agustus 2020 The Heritage 17 yang dipimpin oleh dalam ini Paus Paulus di Vatikan telah selesai dan sekarang sudah dipindahkan pada posisi saya di Indonesia, dalam ini di Bandung. Saya selaku The Heritage 17 itu Sekretaris Jenderal, di mana itu adalah sebagai panjangan tangan dari Empire atau dalam ini Kaisar ya, itu untuk penataan terhadap PBB ya. PBB juga berakhir tahun 2020-24. PBB berakhir dalam artian diperbarui kembali nanti di Bandung. Semuanya karena lahirnya di Bandung. Bandung secara de facto de jure memiliki satu kekuatan bahwa Bandung merupakan bumi Atlantik ya, disepakati oleh seluruh tatanan kepala negara maupun raja-raja sedunia dan diakui pada perintis perleluhur kita adalah Bandung sebagai daerah titik nol. Makanya titik nol itu artinya daerah primitive land ini Bandung sebagai pusat yang dianggap dalam artian seluruh tatanan pemimpin-pemimpin dunia adalah merupakan sesuatu yang bisa melantik atau mengesahkan. Karena Bandung adalah Banda Indung ya. Jadi Banda Indung yang punya uang, yang punya dana, yang punya emas. Dari sektor emas itu dari mana keisaran uang itu diukur pada persis luasnya bumi. Kebetulan pewarisnya itu jatuh kepada Pajajaran Siliwangi dan dinasti kesini adalah Sunda Kala. Berarti memang karena garis geografis dan juga Historis dan itu perjanjian. Makanya sudah jangan artikan oleh sempit ya. Jangan kemudian menamakan budayawan Sunda nggak kenal dengan Sunda Empire. Memalukan itu kemarin. Pasti ideologinya adalah Pancasila. Bahkan dekade Sunda Empire tahun 2016 kita menyepakati bahwa Pancasila akan kita kembangkan, kita terapkan kepada seluruh negara-negara karena itu adalah sudah teruji ya bahwa Pancasila adalah merupakan daripada nilai-nilai sumber yang ada pada posisi di seluruh Kitabullah. Maka kesepakatan inilah nanti dalam waktu dekat setelah 2020 ini tatanan bumi seluruh ASEAN akan menggunakan Pancasila itu. Ya. Berarti Sunda Empire ini klaim masih termasuk bagian NKRI juga disintegrasi. Pasti adalah NKRI bahwa ini apa yang namanya Sunda Empire itu bukan ngurusin cuman NKRI, ngurusin tatanan seluruh negara-negara dan itu dari saya bilang Bandung kan bagian NKRI. Maka saya bilang cobalah kita bangkit bangsa ini. Kita lahir dari bangsa yang besar, dari pemimpin yang besar, dari leluhur yang besar. Maka itulah canangan daripada dulu Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar. Pola kayak apa sih, impian macam apa sih? Kan tentunya ada sebuah sistem. Ya, sebuah sistem ini. Maka perang dunia ketiga yang dimaksud sekarang ini bukan perang senjata, bukan perang nuklir yang selama ini 10 negara-negara itu akan diledakkan masing-masing. Kalau semua 10 negara itu negara besar dari ratusan ribu nuklir diledakkan, apa ya jadinya? Semua yang ada di bumi hanguslah dan tiada bumi dan semua terjadi tengkorak. Lalu pada persoalan seperti ini ada siapa yang bisa menentukan itu? Jadi bukan bim salah bim. Sunda Empire memiliki atas sistem tatanan dunia yang saat ini bisa mengalahkan Jack Ma, bisa mengalahkan itu siapa satunya? Bill Gates. Dan itu adalah dua orang ini, insya Allah waktu dekat ini kita juga ada kesepakatan kemarin bahwa ini adalah gabungan dalam satu empire system. Pak, tapi sebenarnya dengan mendirikannya Sunda Empire, apakah ini juga merupakan salah satu bentuk kekecewaan mungkin dengan Indonesia
Tidak ada, karena yang Sunda Empire itu kakek nenek. Kalau ibarat negara-negara ini yang ada adalah anak-anak. Kalau ada anak yang bandel juga tetap disayang ya. Begitu. Jadi persoalan-persoalan tatanan permasalahan-permasalahan dunia itu bukan hanya di Indonesia. Coba lihat peperangan yang ada di negara di luar itu semuanya. Itu adalah anak-anaknya dari Sunda Empire semuanya. Ya, jadi biar bandel juga tetap aja masih kita sayang. Ayo Sia. Ayo Sia dimarahin sama mama. Ayo Sia. Ayo. Sejauh ini membangun kekerabatan dengan negara mana saja, Pak? Semuanya negara-negara, terutama Amerika juga kita bersahabat. Ya, kemudian Inggris bersahabat. Semuanya bersahabat. Belanda pun bersahabat. Coba simak dengan kondisi keadaan bangsa ini, bangsa-bangsa ini. Kenapa kok kemarin Paus Paulus adalah mengundurkan diri? Kemudian kenapa itu Presiden Bank Dunia mengundurkan diri? Wong enak kok. Kenapa itu adalah Perdana Menteri Papua Negeri mengundurkan diri? Kenapa adalah Presiden Inggris mengundurkan diri? Ya, Perdana Menteri. Jadi persoalan-persoalan ini adalah bangsa harus simak. Jadi membangun bangsa ini tidak cukup karena persoalan ada di internal di dalam Indonesia, tetapi ada pada posisi tatanan internasional kita harus perhatikan. Kita telah lama meninggal sebuah sistem internasional sejak Bung Karno meninggalkan dari keluar PBB. Ya. Tapi kan ada juga beberapa orang atau beberapa pihak dari pemerintah khususnya yang mengaku bahwa takutnya kerajaan baru ini mengganggu ataupun menyimpan keresahan di masyarakat. Ya. Melanggar hukum ini bagaimana? Kerajaan yang mana? Tidak boleh satu kerajaan yang tumbuh sejak Perang Dunia Kedua tanpa izin atas Sunda Empire. Begitupun pemerintahan, ya, tidak ada perjanjiannya setelah Perang Dunia Kedua. Kalau misalkan kita akan menyaksikan satu bentuk kerajaan yang diumumkan Saudara Toto Santoso, itu adalah salah besar. Tidak ada boleh. Karena kalau itu benar mengaku sebagai kerajaan yang ada tumbuh, kami Sunda Empire akan menuntut bahwa kejahatan perang yang dilakukan Perang Dunia Kedua atas bom Hiroshima, Nagasaki, dialah yang kita tuntut. Tapi kalau dari Pemprov Jawa Barat khususnya Ridwan Kamil ini akan memeriksa melalui Polda. Oh, sudah diperiksa. GPM kemarin dengan teman-teman juga sudah diperiksa dan alhamdulillah Polda tidak menemukan sesuatu yang disebut kriminal atau apa. Semua dipulangkan dengan baik ya. Dan pada hari ini Ratu Agung pun datang menghadirinya. Ratu Agung Sunda Empire ya, yang dalam hal ini Ibunda Ratu Agung Ratna Ningrum ya, Al-Misri Siliwangi juga hadir, itu saudara tua saya. Itu juga hadir pada hari ini. Dan insya Allah tidak ada masalah. Makanya Ridwan Kamil kemarin bicara ngomong juga sudah memang tidak ditemukan soal tatanan tindakan hukum dan kejahatan. Yang terpikirkan adalah persoalan sekarang masyarakat justru dengan adanya Sunda Empire ini adalah diuntungkan ya, karena ada perlindungan secara internasional. Oke. Khususnya di warga Bandung. Bukan hanya Bandung, Sunda Empire itu seluruh jagat raya ini. Di Bandung itu hanya satu pusat daerah Atlantik, yaitu pusat ibu kotanya dunia. Makanya Bandung tidak ada boleh kerusuhan sedikit pun. Kalau tidak diganti itu Kapolresnya kalau ada kerusuhan, misal kemarin kejadian ya, pemuda apa itu pada berantem nggak boleh. Bandung. お前はもう死んでいる。何？ Pasukan itu berapa sih Pak pengikutnya atau jumlah? Sunda Empire tidak ada pengikut ya. Yang ada adalah tatanan bumi di mana anggota-anggotanya adalah seluruh pemerintahan dan negara-negara di bumi ini. Adapun pejabat-pejabatnya ya ada di Amerika, ada di Pentagon sebagai Security Council. Ya, ada polisi dunia itu tadi saya bilang Security Council yang diatur PBB. Ada itu Defense Council yang diatur oleh Inggris. Ya, ada itu Mahkamah Internasional. Itu Sunda Empire punya. Ada itu Swiss. Itu Sunda Empire punya. Fuck the police coming straight from the underground.
Terus kemudian kalau misalnya ada warga itu pasti kan kalau ada prajurit itu juga menggunakan warga di sekitar sana kan Pak? Sekarang aja ada mereka warga di sini ikut sertakan. Karena di dalam proses tatanan nanti tanggal 15 2020 itu negara-negara akan datang, diundang atau tidak diundang. 15 Agustus 2020 diundang atau tidak diundang, mereka internasional mau akan datang kepada tempat sebagai indungnya. Ya, jadi menyiapkan tatanan bumi, tatanannya itu, ya. Tidak ada persoalan. Kemudian dana-dana masyarakat tidak merugikan dana masyarakat. Kemudian nggak ada di mana kan, apalagi bicara tentang kekhawatiran misalkan ada dana-dana negara. Yang ada kami mau membantu pada persoalan tatanan Republik Indonesia bila satu halnya bisa mengikuti sebuah sistem tatanan internasional secara baik, kami akan bantu tatanan itu yang lebih baik. Jadi selama ini operasionalnya dananya dari mana? Ya kami dari Sunda Empire. Swadaya dari Dan Sunda Empire yang telah menyediakannya. Adapun kadang kala misalkan mau nge-es. Ya kita lagi makan di kantin Inyong ya. Ya selamat makan semuanya, kita cicipi dulu. Ataupun mau minum apa beli sendiri, ya itu wajar kondisi seperti itu ya. Mau apa misalkan itu kan persoalan seperti itu. kemudian mungkin harapannya atau apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Indonesia? Iya. Harapannya dengan adanya munculnya satu kebangkitan pada sisi dinasti Sunda Kala, yaitu yang meneruskan dinasti Pajajaran Siliwangi, harapannya sebagai dalam hal ini Indonesia menyambut baik, karena jangan sampai malu dengan negara-negara lain, di mana negara-negara lain pun ya, negara-negara lain pun telah mengakui dan masih berinduk pada tatanan itu ya, sehingga tidak ada perlu pejabat-pejabat pun siapapun dari RT hingga presiden ataupun MPR DPR tidak perlu menyampaikan keresahan kepada masyarakat. Karena apa? Kami menjamin bahwa persoalan tatanan ini Sunda Empire tidak ada membuat keresahan atau kegaduhan pada persoalan kepada masyarakat ini, dan tidak akan merugikan uang negara, nggak ada ceritanya. Ya. Sebenarnya kalau dari struktur pemerintah dari Sunda Empire sendiri gimana sih, rajanya siapa, ratu siapa, atau mungkin ada Empire itu, Sunda Empire itu mengenal pada kaisaran Sunda, itu dari dulu itu kaisarnya ada, ya. Dan sekarang yang meneruskan ya pewarisnya. Itulah Ibunda Kaisar Ratna Agung Ningrum Al-Misri, ya, Siliwangi. Ya, rajanya nggak ada. kalau Ya. Pak Rangga berarti menjabat sebagai apa? Saya sekarang menjabat di Hari Sebentin adalah sebagai Sekretaris Jenderal. Ya. Jenderal. Iya, dari 17 penataan dunia ya di atas PBB itu ada namanya di Hari Sebentin yang selama ini tata ulang dengan kondisi yang ditugaskan 75 tahun oleh Empire pada zaman setelah 45 ini ya, Perang Dunia Kedua, itu adalah di Hari Sebentin dilakukan oleh Vatikan. Dan saya saat ini adalah duduk situ, dan kedua adalah saya menjabat saat ini adalah juga Gubernur Jenderal Sunda Nusantara ya, yang meliputi wilayah 54 negara. Itu baru Gubernur Jenderal Nusantara. Jadi terbagi atas 6 wilayah lainnya. Jadi semuanya keseluruhan negara-negara itu ada 190 naman itu udah terdaftar semuanya keseluruhan. Dan jadi apa? Sunda Empire ini setelah sekarang ini lagi menyiapkan sebuah sistem ya. Makanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang harus kayak rame-rame atau gimana ya. Sistem Empire sistem itulah yang akan mengatur tatanan di dalam komputerisasi ya. Kalau yang nuklir itu gimana? Kalau nuklir itu nanti dikendalikan. Saya juga akan mintakan dengan kondisi teknisnya adalah mintakan dengan kondisi fatwa ya, pemilihan fatwa ataupun perintah instruksi dari GPM aja misalkan ya, itu bisa dilakukan ya. Iya, jadi gitu. Jadi gini, nuklir itu kalau misalkan mau dihentikan, satu adalah merupakan nanti adalah Prime Minister melalui saya diumumkan pada satu instruksi ya namanya. Kemudian ditulis secara tertulis. Yang kedua adalah pada persoalan sistem Empire system akan mengatur sebuah sistem itu ya. Bayangkan dengan 10 negara-negara ya, 10 negara penghasil nuklir dunia, itu ratusan ribu nuklir. 2 nuklir aja Jepang tuh habis kemarin nyawanya kok ya, imbas kemana. Apabila terjadi itu nggak akan bisa. Jadi bukan hayalan sebuah mimpi atau kayak dikatakan fiksi dan sebagainya, dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengatakan begitu. Dekat ini 15 Agustus 2020 itu nanti apa Pak dari
Yang paling dekat sudah Empire telah menjadikan satu panitiaan, sekarang sudah dibentuk, saya sebagai ketuanya, adalah mau mengadakan satu konferensi wanita sedunia yang dihadiri oleh seluruh ibu negara dan ratu negara ya, ratu-ratu pemerintahan di luar, untuk membuat satu dukungan dan ketetapan di mana kaum ibu berperan dalam rangka penyatuan seluruh negara-negara di dunia ini dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan bagi seluruh umat di bumi tanpa kecuali dan mewujudkan perdamaian segera mungkin. Jadi ada di Padang sana, dan salah satunya adalah Pancasila akan kita terapkan secara lebih luas, yaitu akan diterapkan di negara yang ya seluruh dunia, walaupun dimulai nanti dari ASEAN ataupun dimulai dari bumi Nusantara yang 54 negara itu.